Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kejadian yang ada di Los Angeles. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Los Angeles, kota yang gemerlap dengan kehidupan, berubah drastis pada pagi 7 Januari 2025. Langit biru yang biasa memayungi kota digantikan asap tebal, pertanda awal bencana besar. Kobaran api bermula dari semak kering di Pacific Palisades dan dengan cepat meluas, didorong oleh angin Santa Ana yang ganas. Dalam hitungan jam, api menelan vegetasi, melompati jalanan, dan mengancam ribuan rumah mewah di kawasan elit. Sirene meraung, helikopter pemadam berputar di udara, dan warga berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, para petugas pemadam berjuang melawan medan sulit dan api yang terus meluas. Kota yang biasanya penuh mimpi kini dihadapkan pada ujian terberatnya perjuangan melawan bencana alam yang mengancam tidak hanya harta, tetapi juga nyawa. Berikut kami rangkum kronologi kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles. Pada tanggal 2 hingga 5 Januari 2025, Badan Cuaca Nasional AS, NWS, mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim akibat angin Santa Ana yang dikenal berpotensi menyebarkan api dengan cepat. Kondisi kering akibat kekurangan hujan di akhir 2024 memperburuk kerentanan kawasan hutan dan perumahan di Los Angeles, Ventura, dan sekitarnya. Otoritas setempat meningkatkan kewaspadaan dengan menempatkan petugas tambahan di area rawan kebakaran, terutama di kawasan perbukitan yang berbatasan langsung dengan hutan. Di pagi hari tanggal 7 Januari 2025, sekitar pukul 10.30 AM, api pertama kali terlihat di kawasan perbukitan Pacific Palisades, sebuah lingkungan elit dengan banyak vegetasi kering akibat kemarau panjang. Seorang pendaki melaporkan asap tebal kepada pihak berwenang, dan dalam beberapa menit, tim pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi. Suhu mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembapan rendah sekitar 10%. Angin Santa Ana berkecepatan 40-60 km/jam mempercepat penyebaran api ke arah barat daya. Vegetasi kering yang belum dibersihkan menjadi bahan bakar alami yang memperbesar api. Siang hari pukul 12 PM, api sudah membakar lebih dari 100 hektar dalam waktu 90 menit. Rumah-rumah di dekat perbatasan kawasan itu mulai terancam. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi di beberapa blok perumahan pertama. Sorenya pukul 3 PM, luas area yang terbakar meningkat tajam menjadi 511 hektar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan helikopter pengebom air, tetapi angin kencang membuat upaya ini kurang efektif. Banyak warga melaporkan kesulitan mengungsi karena akses jalan utama ditutup akibat kobaran api. Hingga sampai pukul 8 PM, kobaran api telah mencapai lebih dari 1.180 hektar dan mulai merambah ke wilayah Malibu, sebuah lokasi yang dikenal sebagai tempat tinggal banyak selebritas. Di malam yang gelap, pijaran api terlihat sejauh 15 km. Evakuasi meluas hingga mencakup ribuan orang. Pada 8 Januari 2025, situasi memburuk. Dini hari pukul 1 AM, tim pemadam kebakaran menghadapi kesulitan di medan yang berbukit dan akses yang terbatas. Upaya pemadaman di darat hanya berhasil mengamankan 5% dari area terbakar. Api menyebar ke arah barat, dengan luas total kebakaran mencapai 1.262 hektar. Pada pagi hari, pukul 6 AM, ribuan warga yang mengungsi mulai memenuhi pusat-pusat penampungan. Kebutuhan darurat, seperti air minum,
masker N95, dan obat-obatan mulai meningkat. Warga lanjut usia dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Siang harinya, pukul 1 PM. Angin Santa Ana semakin menguat, mencapai kecepatan hingga 70 km per jam. Api berhasil melampaui garis batas pengamanan pertama yang dibuat oleh petugas, dan beberapa rumah mewah di Malibu mulai terbakar. Dan pukul 9 PM. Hingga malam, lebih dari 1.100 bangunan, termasuk rumah, apartemen, dan toko, telah hancur. 5 korban jiwa dilaporkan, termasuk seorang ibu dan anak yang terjebak di rumah saat api meluas. Tanggal 9 Januari 2025 meluasnya dampak kebakaran. Pagi hari, pukul 7 AM. Kebakaran mulai menjangkau wilayah Hollywood Hills. Properti mewah dan fasilitas umum seperti taman serta jalur hiking dilaporkan terbakar. Banyak selebritas kehilangan rumah mereka, termasuk beberapa ikon budaya pop. Sore hari pukul 4 PM, bantuan tambahan dikerahkan dari Nevada dan Arizona. Pesawat tanker besar mulai menjatuhkan bahan pemadam kimia untuk mengendalikan area yang lebih luas. Namun, beberapa pilot melaporkan kesulitan navigasi akibat asap tebal. Malam harinya jumlah korban jiwa meningkat menjadi 10 orang, sementara lebih dari 9.000 bangunan hancur atau rusak berat. Kobaran api di kawasan berbukit terus menyebar ke arah pantai, menambah daftar daerah yang harus dievakuasi. 10 Januari 2025, status darurat nasional. Pagi hari, pukul 9 AM. Presiden AS menetapkan kebakaran ini sebagai bencana nasional. Anggaran tambahan sebesar $500 juta disetujui untuk mendukung upaya penanganan. Tim bantuan dari Angkatan Darat mulai dikerahkan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan kemanusiaan. Siang harinya pukul 1 PM, kobaran api di Pacific Palisades resmi tercatat sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah Los Angeles. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari $57 miliar. Banyak warga melaporkan kehilangan dokumen penting, hewan peliharaan, dan aset berharga lainnya. Malam harinya petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan sekitar 15% dari total area kebakaran. Namun, ancaman angin kencang membuat situasi tetap genting. Asap mulai mencapai pusat kota La, menyebabkan kualitas udara anjlok ke tingkat berbahaya. Kemudian di tanggal 11 Januari 2025, fokus pada bantuan dan pemadaman. Pagi hari Kepala Pemadam Kebakaran La, Christine Crowley, mengkritik pemotongan anggaran di sektor pemadam kebakaran yang menurutnya memperburuk kemampuan kota untuk merespons bencana sebesar ini. Ia juga meminta agar mitigasi risiko kebakaran hutan menjadi prioritas jangka panjang. Sore hari upaya pemadaman difokuskan pada perlindungan area strategis, seperti rumah sakit, sekolah, dan pembangkit listrik. Petugas berupaya keras membangun garis pengamanan api baru untuk mencegah kebakaran meluas lebih jauh. Dan di malam hari situasi semakin genting akibat laporan penjarahan di kawasan yang ditinggalkan warga. Polisi dan Garda Nasional mulai dikerahkan untuk menjaga keamanan di area tersebut. Tanggal 12 Januari 2025, berlanjutnya pemadaman. Pagi hari dengan api masih membakar beberapa area terpencil. Fokus utama kini adalah evakuasi lanjutan dan distribusi bantuan. Banyak warga mengungsi di tempat penampungan darurat yang penuh sesak. Relawan dan organisasi lokal mulai membuka dapur umum dan layanan kesehatan darurat. Siang harinya kebutuhan mendesak lainnya adalah masker dan alat pelindung diri, karena kualitas udara memburuk dengan indeks polusi melampaui angka 300, berbahaya. Sampai dengan tanggal 15 Januari 2025,
Korban jiwa 25 orang dilaporkan meninggal dunia, dengan 13 lainnya masih hilang. Luas area terbakar sekitar 40.000 hektar lahan hangus terbakar. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 4.000 triliun rupiah. Bangunan hancur lebih dari 12.000 struktur, termasuk rumah dan fasilitas umum, hancur akibat kebakaran. Dan hampir 88.000 penduduk telah dievakuasi, dengan potensi tambahan 84.800 orang yang mungkin perlu dievakuasi segera. Petugas pemadam kebakaran menghadapi tantangan berat akibat angin kencang dengan kecepatan hingga 80 km per jam yang mempercepat penyebaran api dan menciptakan titik api baru. Layanan Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan bendera merah untuk Los Angeles dan Ventura County, berlaku dari pukul 3 hingga pukul 15 pada Rabu. Kebakaran ini telah menghancurkan komunitas seperti Pacific Palisades dan Altadena, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, beberapa landmark ikonik, termasuk Museum Paul Getty, mengalami kerusakan signifikan. Pemerintah setempat telah memberlakukan perintah evakuasi dan jam malam untuk mencegah penjarahan. Gubernur Gavin Newsom menyatakan bahwa kebakaran ini mungkin menjadi salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah AS. Bantuan dari FEMA dan lembaga lainnya telah dikerahkan, termasuk pendirian pusat pemulihan bencana untuk membantu korban yang terdampak. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, kondisi kekeringan yang parah dan angin kencang telah berkontribusi pada penyebaran api yang cepat. Beberapa laporan juga menyebutkan adanya insiden pembakaran dan penjarahan di daerah terdampak. Dari kebakaran yang terjadi di Los Angeles, banyak kejanggalan yang muncul di antaranya. Pertama, sekitar 1.600 polis asuransi properti di kawasan Pacific Palisades dibatalkan pada pertengahan 2024. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pihak asuransi memiliki informasi lebih awal terkait risiko kebakaran besar. Kedua, hidrannya yang kering di beberapa lokasi menjadi isu besar. LADUP, Los Angeles Department of Water and Power, sedang diselidiki untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau sabotase dalam insiden ini. Ketiga, teori konspirasi La Smart City 2028. Beberapa kelompok mengaitkan kebakaran ini dengan proyek ambisius Los Angeles untuk menjadi A Smart City pada 2028. Ada dugaan bahwa kawasan yang terbakar sengaja dibersihkan untuk memuluskan pembangunan infrastruktur baru. Dan terakhir, menurut kesaksian sejumlah warga melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar titik awal kebakaran. Mereka mengaku melihat kendaraan tak dikenal meninggalkan lokasi beberapa saat sebelum api mulai menyebar. Selain itu, terungkap juga fakta-fakta yang sebenarnya mengenai pemberitaan yang beredar tentang bangunan atau tempat yang terdampak dan yang tidak terdampak dari kebakaran. Belakangan ini, beredar foto-foto di media sosial yang menunjukkan tanda ikonik Hollywood terbakar akibat kebakaran hutan di Los Angeles. Namun, foto-foto tersebut dipastikan palsu dan merupakan hasil rekayasa, kemungkinan besar menggunakan kecerdasan buatan AI. Ketua Hollywood Sign Trust, Jeff Zarrinam, menyatakan bahwa tanda Hollywood dalam kondisi aman dan tidak terpengaruh oleh kebakaran yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, foto-foto terbaru menunjukkan bahwa tanda tersebut tetap utuh tanpa adanya kerusakan akibat api. Meskipun kebakaran hutan di Los Angeles telah menyebabkan kerusakan signifikan di beberapa wilayah, seperti Pacific Palisades dan Eaton Canyon, tanda Hollywood tetap tidak terdampak. Oleh karena itu, klaim bahwa tanda Hollywood terbakar adalah tidak benar. Selain itu, beredar juga kabar bahwa sebuah masjid di Los Angeles tetap utuh setelah kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Namun, informasi ini tidak akurat. Faktanya, Masjid Al-Taqwa di Altadena, Los Angeles, yang telah berdiri sejak akhir 1970-an,
hancur total akibat kebakaran tersebut. Imam Masjid, Junaid Aasi, menyatakan bahwa bangunan tersebut kini hanya tinggal puing-puing. Selain itu, beredar foto yang menunjukkan sebuah rumah tetap utuh di tengah kebakaran. Foto ini sebenarnya berasal dari kebakaran di Hawaii pada tahun 2023 dan tidak terkait dengan peristiwa di Los Angeles. Dengan demikian, klaim bahwa ada rumah atau masjid yang tidak terdampak dalam kebakaran hutan di Los Angeles tidak didukung oleh fakta. Sebaliknya, banyak tempat ibadah, termasuk Masjid Al-Taqwa, mengalami kerusakan parah akibat bencana tersebut. Itulah kronologi, fakta-fakta dan kejanggalan dari kebakaran yang melanda Los Angeles. Kebakaran di Los Angeles pada awal 2025 menjadi pengingat tragis akan bahaya perubahan iklim yang semakin nyata dan dampaknya yang menghancurkan. Dengan 25 nyawa melayang, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah, bencana ini tidak hanya menyisakan puing-puing, tetapi juga trauma mendalam bagi para korban. Namun, di tengah kehancuran, muncul kisah keberanian dan solidaritas yang luar biasa. Para petugas pemadam kebakaran yang bertugas tanpa henti, relawan yang membantu pengungsi, dan komunitas yang bersatu untuk saling mendukung menunjukkan bahwa semangat manusia mampu bertahan bahkan di tengah bencana terburuk. Kebakaran ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional untuk meningkatkan mitigasi bencana, melindungi lingkungan, dan mempercepat adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah-langkah yang tepat hari ini dapat mencegah tragedi serupa di masa depan. Los Angeles, kota penuh mimpi dan harapan, kini harus bangkit dari abu dan membangun masa depan yang lebih tangguh, tidak hanya untuk kota itu sendiri tetapi juga sebagai inspirasi bagi dunia. Terima kasih telah menonton. Jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.